Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih kalian semua, anak-anak ibu kelas 7, 8, 9 semuanya ibu harap dalam keadaan sehat dan tetap terus dijaga semangatnya dalam belajar di semua mapel. Baik, kali ini kita akan membahas di materi baru yaitu bab 3 tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Silakan disimak ya. Nah, yang pertama Ibu akan membahas tentang perumusannya terlebih dahulu. Nah, perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945 diawali dengan kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus tahun 1945. Kemudian dilanjutkan sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Kemudian tanggal 3 sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dan yang terakhir itu sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945. Nah, di sini Ibu akan membahas satu-satu. Nah, yang pertama itu tadi kan kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, tragedi ini mungkin kalian sudah pernah mendengar, cuman belum sampai detail seperti apa. Nah, Ibu jelaskan ya. Nah, tragedi ini diawali dengan bom atom yang dijatuhkan pasukan sekutu di kota Hiroshima dan Nagasaki. Ini di wilayah Jepang ya. Mampu melumpuhkan pemerintahan Jepang. Nah, dampak dari tragedi ini, Jepang itu menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Nah, kekalahan Jepang ini pada sekutu diumumkan langsung oleh Kaisar Jepang Hirohito yang tampil di Radio Nasional Jepang. Nah, di sini selanjutnya ada sidang pertama BPUPKI tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Nah, mungkin kalian sudah pernah mendengar nih BPUPKI gitu kan. Nah, Ibu mau bertanya nih, pasti kalian udah lupa ya. Nah, Ibu mau mereview BPUPKI itu apa sih kepanjangannya? Gampang banget nih Ibu nanya. Ada yang bisa jawab? Ayo apa? Oke, baik. BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Diingat-ingat lagi ya. Nah, ini pernah kita bahas di materi bab pertama. Jadi kalian nanti baca-baca lagi. Nah, ini ada kaitan dengan materi kita kali ini. Nah, di sini BPUPKI resmi dibentuk pada tanggal 1 Maret. Nah, ketuanya ini daerah Jiman nih, ketua BPUPKI. Wakil Jepangnya Ichiban Ase, kemudian wakil ketua Indonesianya itu Suroso. Kalau ini dari Jepang wakilnya. Nah, keanggotaan BPUPKI itu terdiri dari 60 orang Indonesia dan 7 orang Jepang. Nah, BPUPKI kemudian diresmikannya tanggal 28 Mei di Gedung Chuo Sangi-in. Nah, ini udah pernah juga Ibu bahas. Nah, ini kalian masih ingat nggak? Pasti masih ada yang lupa, ada yang ingat. Nah, diingat-ingat lagi ya. Nah, di sini lanjutan dari sidang pertama. Nah, di sini kan ada 3 orang nih. Nah, inilah yang mencetuskan rumusan dasar negara pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni. Nah, kalau 29 Mei ini dia muhyamin. Ada 5 dasar negara: kebangsaan, kemanusiaan, ketuhanan, kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Muhammad Yamin ini menyebutnya dengan Piagam Jakarta atau Jakarta Charter.
Nah, kemudian ada Supomo. Supomo itu persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir dan batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Nah, sedangkan Insinyur Soekarno, dia pada tanggal 1 Juni ada 5 dasar negara, kebangsaan, internasional atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan, berkebudayaan. Nah, kalau Soekarno ini menyebut rumusan dasarnya itu Pancasila. Nah, kemudian di sini ada hasil sidang yang pertama. Nah, di sini ada rumusan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno ini, yang 5 dasar ini menjadi penutup pada sidang pertama. Nah, sidang pertama ini tidak menghasilkan perumusan, melainkan diadakan reses atau istirahat. Nah, berarti ada sidang selanjutnya. Nah, di sini sidang kedua BPUPKI tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Nah, di sini dibentuk anggota panitia 9 yang terdiri dari 9 orang ya. Ada Soekarno, ini ketua, Muhammad Hatta wakil, ada anggotanya Maramis, Abdul Kahar, Wahid Hasim, Muhammad Yamin, Subarjo, Agus Salim, Abi Kusno. Nah, di sini tugas panitia itu ada 2, yaitu menyusun rancangan pembukaan, dan yang kedua itu rancangan undang-undang itu diberi nama Piagam Jakarta. Nah, di sini lanjutan dari sidang kedua. Nah, pada sidang BPUPKI tanggal 11 Juli, tadi kan sidang kedua itu dilaksanakan pada tanggal 10. Nah, ini lanjutannya keesokan harinya tanggal 11. Setelah mendengar pandangan dan pemikiran 20 orang anggota, maka dibentuklah 3 panitia kecil, yaitu yang pertama panitia perancang undang-undang dengan ketua Soekarno, kemudian panitia perancang keuangan dan perekonomian dengan ketua Muhammad Hatta, dan kemudian panitia perancang pembelaan tanah air, ketuanya Abi Kusno. Nah, dari panitia-panitia ini berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain ketentuannya. Yang pertama, lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri atas Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar ini diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Nah, ini lanjutannya lagi. Dalam laporan tersebut, tadi kan sudah dibentuk nih rancangannya seperti apa. Nah, dalam laporan tersebut membahas mengenai rancangan Undang-Undang Dasar yang di dalamnya tercantum 3 masalah pokok, yaitu yang pernyataannya tentang Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar batang tubuh Undang-Undang Dasar yang kemudian dinamakan sebagai Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kalau sidang pertama kan tadi kan ada hasilnya. Nah, kemudian di sini ada kesimpulan dari sidang 2, yaitu yang pertama pada tanggal 10 Juli Soekarno meresmikan rancangan undang-undang hasil dari panitia 9 dalam sidang BPUPKI. Kemudian yang kedua itu rancangan undang-undang disebut Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Nah, kalau PPKI apa? PKI adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPUPKI dan PPKI itu sebenarnya 2 badan yang sama, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Nah, di sini sidang tanggal 18 Agustus. Nah, di sini ada dari Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Ini ada beberapa contoh ya. Nah, tugas PPKI yang pertama itu meresmikan pembukaan atau bahasa Belandanya itu preambul, pembukaan undang-undang, serta batang tubuh dasar Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua itu melanjutkan hasil kerja BPUPKI
mempersiapkan pemindahan kekuasaan dari pemerintah pendudukan militer Jepang kepada bangsa Indonesia dan mempersiapkan segala sesuatu yang menyangkut masalah ketatanegaraan bagi negara Indonesia baru. Nah, di sini Soekarno diangkat menjadi ketua, Muhammad Hatta sebagai wakil, dan D.R. Rajiman Widyodingrat sebagai anggota. Kemudian di sini anggota PPKI awalnya itu berjumlah 21, kemudian bertambah menjadi 6, menjadi 27. Ini tanpa pengetahuan Jepang yang bertambah 6-nya. Nah, di sini hasil sidang pada tanggal 18 Agustus, sidang PPKI. Yang pertama itu mengesahkan dan menetapkan Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua itu memilih Soekarno sebagai presiden dan Hatta sebagai wakil. Dan yang ketiga itu membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat untuk membantu presiden. Nah, berarti rancangan Undang-Undang Dasar itu yang menetapkan dan mengesahkan adalah siapa? PPKI pada sidang yang tanggal 18 Agustus. Nah, di sini ada tugas untuk kalian kelas 7 ya. Nah, kan beberapa hari yang lalu kalian pasti semuanya sudah mendengar ya bahwa di negara kita itu sedang terjadi kekacauan seperti aksi yang dilakukan oleh beberapa kalangan. Nah, berkaitan dengan materi kali ini, di sini Ibu sudah memberikan beberapa pertanyaan. Nanti kalian tulis di buku tulis, kemudian buktinya yang sudah mengerjakan dikirim ke WhatsApp nomor Ibu. Nah, di sini ada soal, ada 4 soal. Nanti kalian jawab ya tentang Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Pasti kalian sudah mendengar. Jadi nanti Ibu tunggu bukti pengerjaannya melalui WA. Oke, sekian materi yang Ibu sampaikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.